Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian P5 dan juga menginput nilai-nilai serta dimensi elemen sub-elemen ke dalam raport ini, sehingga nantinya kita dapat menghasilkan sebuah raport P5 yang siap untuk dicetak dengan menggunakan aplikasi Excel. Ini tidak sulit, kita cukup menginput nilai-nilai catatan-catatan yang ada, nilai-nilai yang ada serta data yang ada dalam aplikasi ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai dari yang awal. Ini identitas, ada data siswa, lalu deskripsi sebuah proyek, dan ini jumlah proyeknya, catatan proses, dan nantinya sampai kepada rapor proyek. Kita lihat untuk identitas sekolah, ini misalnya adalah input nama sekolah, NPSN, terus sampai nama kepala sekolah dan nama guru kelas yang bersangkutan. Jadi ini silahkan diinput. Setelah mengisi identitas sekolah, maka kita akan mengisi judul proyek. Dalam hal ini misalnya kita pilih proyek pertama itu adalah sampah sahabatku, proyek kedua itu menanam pohon buah. Nah, ini ada petunjuknya. Tulislah judul proyek, lalu untuk pengisian NIP diawali dengan tanda koma di atas, misalnya seperti ini ya. Seperti ini, ada tanda koma, enter. Selanjutnya, isilah pada kolom yang berwarna putih saja, karena kolom yang lain ini sudah disetting untuk tidak diedit lagi, seperti itu. Kita cukup menginput pada kolom-kolom yang diberi warna putih ini. Ikon ini untuk kembali ke halaman awal, nah, ini ikonnya, dan ikon ini adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita beri contoh seperti ini ya. Nah, setelah mengedit identitas sekolah, maka selanjutnya adalah mengedit data siswa. Maka silakan dimasukkan nama NIS, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Setelah Bapak dan Ibu selesai input, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya ataupun kembali ke home, ke halaman awal. Kita telah menginput data siswa. Lalu selanjutnya adalah menginput deskripsi proyek. Nah, ini adalah contohnya. Contoh deskripsi 1. Proyek ini adalah proyek kelas pertama di kelas 10. Diharapkan membangun 2 dimensi. Maka di sini bisa kita buat proyek ini gitu ya. Akan digunakan untuk menjadikan siswa memahami dan lebih peduli tentang sampah di sekitarnya, dan menjadikan sampah tersebut bermanfaat untuk hal-hal yang lainnya, sehingga harapannya sampah tidak berserakan dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga sekolah lebih bersih, sampah-sampah menjadi lebih bermanfaat. Kira-kira seperti itu ya. Buat secara singkat saja. Dan dimensinya misalnya ada pilihan di sini, misalnya berkebinekaan global atau bernalar kritis. Kalau sampah ini misalnya untuk percaya pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Selanjutnya bergotong royong ataupun dimensi kreatif, seperti itu. Nanti bisa dipilih. Begitu juga untuk menanam pohon buah. Ini ada contoh deskripsinya juga. Kalau dalam contoh ini, siswa mengeksplorasi peristiwa sejarah Indonesia sejak Budi Utomo dalam bentuk board game. Ini membangun dimensi bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Lalu dilanjutkan dengan
apa saja yang akan diperoleh dan dilakukan siswa dalam kegiatan proyek tersebut. Dituliskan saja secara singkat di sini yang berkaitan dengan kegiatan menanam pohon buah nantinya. Selanjutnya, setelah memasukkan deskripsi proyek, maka kita akan membuka rapor proyek pertama. Yang pertama adalah menginput nilai, menginput data, dan nanti akan menginput nilai. Untuk keterangan menginput data, silakan input data proyek sesuai dengan yang sudah diidentifikasi, yang sudah kita pilih, mungkin dari modul ajar proyek, ataupun dari rencana proyek yang telah kita buat. Sedangkan penilaian itu silakan diinput penilaian siswa tiap subelemen sesuai dengan capaian fasenya berdasarkan apa yang telah kita nilai dari para siswa tersebut, mungkin melalui jurnal, portofolio, atau melalui hasil pengamatan ataupun hasil tes baik lisan ataupun secara tertulis. Kita lihat untuk input data. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, misalnya sampah sahabatku ini kita memilih dimensi yang pertama, ini kita klik saja, ada pilihan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ya, elemennya ada pilihan, kita akan tentukan mana yang lebih pas untuk dimensi ini, atau apa yang yang akan rencana kita ikuti dari modul yang telah disediakan. Di sini misalnya akhlak kepada alam. Lalu sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar atau memahami keterhubungan ekosistem di bumi. Kalau menjaga lingkungan alam sekitar, maka capaian fasenya di sini terlihat terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah lingkungan serta tidak ramah lingkungan. Ini kalau menjaga lingkungan alam sekitar. Tetapi kalau memahami keterhubungan ekosistem bumi, maka di sini nanti akan berubah secara otomatis. Kita lihat, kita klik. Maka memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, ini capaian fase ini tidak perlu kita isi, tetapi sudah otomatis akan muncul ya, seperti ini. Selanjutnya, bergotong royong. Ini misalnya dimensinya kita pilih adalah bergotong royong dengan elemen kita pilih kolaborasi. Lalu ini sub elemennya adalah kerjasama, seperti itu ya. Maka capaian fasenya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kalau kita pilih misalnya komunikasi untuk mencapai tujuan, maka memahami informasi dari orang lain dalam menyampaikan informasi menggunakan beragam cara. Ini dalam proyek sampah sahabatku. Sehingga yang dinilai dari sini adalah bagaimana dia menyampaikan informasi kepada teman-temannya, bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia menerima masukan-masukan, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau menambahkan lagi, bisa kita mau mengambil 3 dimensi. Kita ambil juga mungkin bergotong royong dengan elemen, misalnya kita ganti dengan kepedulian, seperti itu. Sub elemennya kita lihat tanggap terhadap lingkungan sosial. Nih, maka capaiannya peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup mengisi dimensi, elemen, dan sub elemennya. Selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Input data sudah, maka kita input Nah, selanjutnya setelah kita selesai input data pada proyek 1, maka kita lanjutkan dengan penilaian. Kita lihat di sini, kita akan memberi penilaian, berilah tanda V kapital sehingga terbaca pada rapor. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio, hasil observasi, apa-apa yang terlihat dari mereka ya. Tentu karena ini adalah kegiatan, misalnya memilah sampah, menjadikan sampah itu menjadi barang bekas, barang yang bermanfaat, ataupun membuat pupuk, dan tentu kita akan bisa melihat bagaimana yang ditampilkan dari siswa.
karena kita mau menilai 3 elemen ini, maka 3 elemen inilah yang kita nilai. Ini memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, lalu bergotong royongnya dalam memahami informasi, mengungkapkan informasi itu seperti apa, lalu peka dan mengapresiasi orang-orang di sekitarnya seperti apa, seperti itu ya. Misalnya ini untuk beriman bertakwa dengan elemen terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, maka nilainya untuk si Anggita juga itu di sini bisa kita lihat ada 4 level ya. Ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Maka kita bisa melihat misalnya pada masing-masing anak ini ada beragam penilaian yang berkaitan dengan dimensi beriman dan bertakwa ini. Kita lihat misalnya Daniel seperti ini ya. Lalu ada yang mulai berkembang misalnya Destarania. Ini nilai untuk elemen ini. Selanjutnya untuk yang capaian fasenya, untuk capaian fase ini, untuk capaian fase selanjutnya, maka di sini misalnya si Ahmad ini sudah sangat berkembang sesuai harapan. Lalu si Anissa berkembang sesuai harapan. Si Anggita berkembang. Dalam hal ini si Dana mulai berkembang. Terus ya bisa kita isi begitu saja. Kita lihat hasil portofolio, catatan-catatan anekdot, dan catatan harian dari peserta didik. Karena kan telah disebutkan mana yang paling menonjol gitu ya, dan mana yang paling lemah. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Kita telah isi. Maka kita kembali ke ini proyek 1 sudah ya. Kita lanjut ke proyek 2. Kita input data. Yang tadi adalah mengelola sampah, maka sekarang ini menanam pohon buah. Nah, pada proyek ini juga kita tinggal isi seperti biasa. Tinggal milih, maka dimensi kita pilih, misalnya dimensinya adalah menanam pohon buah, misalnya bergotong royong, elemennya kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial, atau mungkin di sini kita pilih kolaborasi ya. Kolaborasi, sub elemennya itu saling ketergantungan sosial, maka capaian fasenya menyadari bahwasanya setiap orang membutuhkan orang lain. Nah, ini perlunya saling membantu. Ini dimensi pertama. Misalnya dimensi yang kedua kita pilih berkebinekaan global misalnya. Kita pilih di sini mengenal berkeadilan sosial, berpartisipasi. Oh, ini lebih kepada keberagaman ya. Kita pilih misalnya selain bergotong royong, mandiri. Kita mau melihat bagaimana kemandirian, apakah bisa masuk ya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, maka memilih, mengadopsi, mempertimbangkan bantuan yang diperlukan, berinisiatif menjalankannya. Nah, ini misalnya kita ambil 2 dimensi ini dengan capaian fase yang berbeda. Kita telah isi dimensinya, lalu kita akan input penilaiannya untuk proyek 2. Sama ya, karena tadi hanya ada 2 dimensi dan ada 2 capaian fase, maka di sini juga cuma 2. Misalnya untuk menyadari bahwasanya setiap orang membutuhkan orang lain. Si Ahmad sudah sesuai harapan, si Anggita juga sudah sesuai harapan. Yang lain ada yang sangat berkembang seperti itu. Lalu mempertimbangkan, memilih, dan mengadopsi berbagai strategi dalam menanam buah. Misalnya ada yang mulai berkembang, ada yang sudah berkembang, seperti ini ya. Tangkaplah seperti ini tampilannya. Ini sudah kita isi semua. Ini hanya ada 2 dimensi ya.
Selanjutnya setelah kita isi, maka kita kembali ke input data sudah, penilaian juga sudah, proyek 1 dan proyek 2 juga sudah. Kita bisa kembali ke sini atau ke home, kembali ke home saja. Lalu catatan proses. Nah, ini adalah catatan proses yang bisa di input seperti itu. Ini contohnya. Dalam mengerjakan proyek ini, Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara untuk mengajak remaja lainnya membuka diri tentang agama, wawasan yang luas. Terus tampak terbiasa membantu teman yang kesulitan. Pada sampah sahabatku ini, apa catatan prosesnya? Silakan diinput di sini. Silakan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan observasi, catatan kaki, jurnal pendidik, portofolio dan sebagainya. Ini contoh catatan proses 1. Sedangkan ini contoh catatan proses 2. Misalnya dia selama bekerja itu fokus. Sehingga di sini kita mengisinya per siswa ya. Kita lihat apa yang paling menonjol dari peserta didik tersebut. Selama proyek si Ahmad mengalami peningkatan. Lalu dalam memilah sampah dia tampak untuk menjadi pemimpin bagi teman-temannya dan bersedia menerima masukan-masukan, dan terus saja hal-hal yang terlihat dari seorang Ahmad. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini juga kita buat seperti ini. Kita input untuk catatan prosesnya. Lalu setelah kita input, maka akan kita lihat. Nah, ini adalah rapor dari masing-masing siswa. Yang pertama, identitasnya sudah ada, alamat sekolah sudah diisi ketika kita sudah isi di depan ya. Lalu ini adalah deskripsi tadi yang memang belum kita isi secara lengkap. Bisa kita input di sini adalah deskripsi sampah tadi yang sudah kita input akan muncul di sini. Proyek ini menggambarkan tentang sampah sahabatku dan seterusnya. Selanjutnya, menanam pohon buah juga akan ada deskripsinya, dan ini adalah nilai-nilainya. Bahwasanya untuk dimensi beriman bertakwa dengan capaian fase menjaga alam sekitar itu terbiasa memahami tindakannya ramah, itu berkembang sesuai harapan. Lalu pada dimensi ini sangat berkembang, ini juga berkembang sesuai harapan. Terus nah, ini adalah catatan proses tadi yang juga kita input secara manual ya. Catatan prosesnya bahwasanya selama kegiatan si Ahmad sangat aktif seperti itu. Kalau kita input maka akan muncul di sini. Ini adalah proyek yang kedua, menanam pohon, dan juga nanti akan ada catatan prosesnya. Dalam proses menanam buah, maka si Ahmad terlihat sangat aktif, memberikan masukan dan lain sebagainya. Ini keterangan tingkat pencapaian, dan juga dilanjutkan dengan tanda tangan dari kepala sekolah, guru, dan juga ada juga tanda tangan dari orang tua siswa.